Ini Mas siapa? Saya Kisono. Saya penjaga jembatan. Salah satu cabangnya kerajaan Nyi Roro Kidul yang ada di kampus IPB. Sudah berapa lama di sana? Udah saya ratusan tahun sebelum Masehi. Waktu zamannya Prabu Siliwangi, kerajaannya masih ada. Tugas sana ngapain? Tugasnya ngapain? Saya tugasnya sate Indonesia. Sate Indonesia yang mana di situ dulunya tempat istirahat saja keyakinan. Saya meyakini ajarannya leluhurnya mereka, leluhurnya yang udah sesat. Ajaran Sanskerta yang Pelan-pelan. yang sampai detik ini masih digunakan oleh mereka, sampai detik ini masih digunakan sama mereka. Amalan-amalannya, bahasa-bahasa Sanskerta kita masih digunakan. Kekuatan, kekayaan, mereka meyakini seperti itu. Semuanya manusia sudah sesat. Siapa? Tidak sih. Enggak sih. Oke, untuk Emang buyut-buyut pula sih. Cuman jadi ya saya terusin lagi ya. Kedatangan Bapak dan tim di sini rasanya untuk mengislamkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashabi. Aduh. La ilaha illallah. Bogor tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Tim akan menguak beberapa cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar IPB kampus dalam dan Situ Gede Cifor. Setiap tempat menyimpan ceritanya sendiri. Jika kamu suka cerita seperti ini, kisah mistis, sejarah tersembunyi, dan rahasia di balik tempat-tempat sakral di Indonesia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak tempat misterius lain yang menanti untuk kita ungkap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pas daratan ke tempat lama. Mengajankan ke Islam pun ayat ayatnya dari sarang tadi jetosnya di anu menyesatkan di sekitaran wilayah je atau kampung ini ya masuk Indonesia ya. Ya. Oke. Jadi saya pertama-tama saya ucapkan ya alhamdulillah kumakabana semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tadi perjalanan lancar ya. Alhamdulillah. Segala macamnya ya semuanya alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita bakal akan pas sejarah ataupun istilah kasarnya tempat ini yang dulunya seperti apa. Seperti zaman yang sekarang kita lihat ya kan, ini sekarang ini kampung. Mungkin disebutnya kampung Babakan. Kenapa disebut Babakan? Ya kan? Babakan kalau dari bahasa Sundanya itu sama kayak hutan atau leuweung. Betul, Babakan disebutnya Babakan. Makanya digantilah namanya Babakan. Dulunya yaitu leuweung. Leuweung itu artinya hutan ya. Hutan ya kan. Leuweung. Ya seperti yang udah di kemarin kita bahas juga sama
salah satu isyaksanya leluhur ataupun isyaksanya orang yang udah tinggal di sini lama ya, ataupun isyakasa warga di sini. Katanya di sini kampung namanya Leuweung Kolot. Leuweung Kolot yaitu kampung yang mana masih di bawah naungannya kerajaan Prabu Siliwangi pada zamannya, pada masanya Prabu Siliwangi, zamannya kerajaan. Kalau misalkan zaman sekarang itu mungkin kita ini keturunan yang terakhir ataupun yang ketiga ya, setelah isyakasanya Nabi, dari Nabi isyakasanya lari ke para kerajaan, mungkin dari para wali, terakhir isyakasanya mungkin para kiai, mungkin terakhir kita, seperti itu ya. Jadi isyakasanya di sini benar, di sini kampung dulunya itu salah satu kampung isyakasanya lebih mempercayai sama yang namanya keyakinan ya. Karena apa? Dulu itu ajarannya itu ajaran keyakinan. Bahkan di sini itu banyak kan isyakasa masih menggunakan isam keturunan, ya kan? Masih ngikut-ngikut keturunan. Ya isyakasa mungkin mentang-mentang orang tuanya Islam, jadi ke bawahnya anak cucunya ikut Islam. Padahal isyakasanya mereka itu harus mencari tahu, ya kan? Islam itu sebenarnya, ya kan? Makanya sekarang kalau misalkan ditanya manusia zaman sekarang satu persatu istilahnya ditanya kalau misalkan sejak kapan kamu Islam, ditanya seperti itu, mungkin nggak bakal ada yang tahu seperti itu Pak ya. Karena apa? Syarat-syaratnya untuk masuk Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu ya kan. Mungkin zaman sekarang itu belum ada yang sadar seperti itu ya kan. Makanya di sini masih zamannya dulu itu masih mengikuti zamannya keyakinan seperti itu. Betul. Sampai detik ini banyak yang masih meyakini ajaran keturunan. Mungkin bahkan isyakasanya yang dulunya disebut Hindu Kejawen, ya kan? Hindu Kejawen, mungkin mereka meyakini Islamnya Kejawen, ya kan? Betul. Makanya di sini banyak ilmu-ilmu kesaktian isyakasanya, terus ilmu kekayaan, ya. Karena di sini wilayah sini ya, terutama dari isyakasanya Lampu Merah Cipor sampai ke kampung ini ya kan, itu adalah istilahnya kerajaannya Ratu Kidul salah satunya. Betul, disesatin sama mereka. Salah satunya tadi yang nyesatin yaitu Kisanu. Iya betul, dia yang ada di jembatan. Nah di sana masyarakat meyakini itu disebutnya makam keramat. Jembatan mana Ki? Dekat jembatan Setu yang di situ isyakasanya banyak pemakaman. Mungkin di situ masyarakat meyakini itu astana. Kalau bahasanya para warga sini mungkin astana gitu ya. Padahal isyakasanya itu cuma sebatas ya kuburan aja. Tapi ada yang isyakasanya nyebutin istilahnya isunya apa kabarnya gitu Pak ya. Itu katanya makamnya Kabayan. Jadi masyarakat zaman sekarang isyakasanya ceritanya konon ya, ceritanya zaman sekarang itu meyakini kalau Kabayan itu mati dipotong-potong, kakinya terpisah, dikuburnya, tangannya dipisah, kepalanya dipisah, seperti itu Pak. Nah bentuk kuburannya pun besar, beda sama bentuk-bentuk normal seperti itu ya makamnya Kabayan. Masyarakat meyakini seperti itu Pak. Nah padahal di situ semuanya kamuflase jin kafir yang menyesatkan seperti itu Pak. Nah makanya di kampung ini benar-benar pada sesat masih menggunakan isyakasanya sesewangian ataupun kemenyan, ataupun bahkan isyakasanya masih menggunakan amalan Pak. Masih menggunakan amalan seperti itu. Bahkan mereka masih mengadakan ziarah. Mungkin pada zamannya Nabi Muhammad itu ziarah kita dibolehkan, tapi kan seperti apa ziarah itu diperbolehkan seperti itu Pak ya. Jadi itu untuk masyarakat kita harusnya paham ziarah itu seperti apa, ziarah kubur seperti itu. Zamannya Rasulullah ziarah kubur itu kita untuk supaya kita ingat mati seperti itu. Bukan isyakasanya kita minta syafaat, karomah ataupun doa ataupun ya segala macamnya kepada kuburan itu sendiri. Nah itu yang salah, yang sesat seperti itu. Bahkan sampai isyakasanya tawasulan segala macam, berharap mereka itu sama kuburan, mendapatkan syafaatnya, karomahnya sama kuburan itu. Ya kasarnya ilmu-ilmu yang mudah ditinggalkan di kuburan itu disangkanya isyakasanya bisa nempel di dalam kuburan terus masuk ke dalam diri. Ya itu kan bohong, goblok, itu manusia itu goblok aslinya seperti itu. Di sini masih banyak yang seperti itu ya.
Bahkan kasarnya di sini masih banyak kasarnya setiap malam Jumat masih menggunakan kasar benar mereka itu pada ngaji Yasin, tapi mereka masih menggunakan wewangian. Jadi sekali lagi saya tegesin untuk masyarakat, untuk wewangian buhur menyan itu sesat. Ya, sesungguhnya itu mendatangkan kasarnya jin-jin kafir. Apalagi kalau udah meyakini mereka tuh betah seperti itu. Emang rumah kalian dihuni sama jin seperti itu? Kalau rumah udah dihuni aja sama jin, rumah kasar kehidupan itu nggak bakal benar. Bakar kasarnya pasti ada terus pertentangan, konflik segala macamnya seperti itu, ya kan? Seperti itu Pak. Jadi di sini masyarakat itu masih menggunakan satu, masih jarak kubur, saya meyakini minta syafaat ke Roma. Yang kedua masih menggunakan wewangian, apalagi setiap malam Jumat mereka ngaji Yasin, kasarnya tawasulan segala macamnya masih menggunakan wewangian seperti buhur, menyan dan lain-lain sebagainya. Bahkan kasarnya masih ada salah satu rumah, banyak yang rumah ada kasarnya menggunakan tempat untuk mediasi, dalam arti dia itu buat nyimpen sesajen di dalam rumah biar nggak kelihatan seperti itu. Ada salah satu kamar sengaja dia kosongin seperti itu. Di sini masih ada yang seperti itu. Betul. Makanya kasarnya di sini itu kelihatan kasarnya kampung tapi suasananya panas, hawanya pengap. Itu. Bahkan kasarnya masih banyak sifat, ya namanya sifat-sifat setan, syirik, iri, dengki, semuanya di sini ada. Sesama tetangga aja nggak pada akur. Gitu. Saling ngomongin. Nah, di kampung ini seperti itu, Pak, ya. Jadi untuk kesimpulannya cuma seperti itu dari saya. Mungkin setelah ini kita bakal kasarnya mediumisasi perihal kasarnya leluhur ataupun sama warga asli sini, kasarnya yang udah puluhan tahun tinggal di sini, kita bakal mengislami di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.